akal pun, karena dia mantap, itu tidak ada masalah. Asal ajaran-ajarannya memang tidak justru apa yang didoktrinkan padanya tidak justru menggugurkan validitas agama. Ini masalahnya. Dan karena itu, kita tidak perlu menanggalkan agama yang kita yakini. Kita tidak perlu kemudian berpindah agama. Ya, kita hanya perlu mendeprak pikiran kita. Melakukan penelusuran, kita tertibkan, kita scan info-info agama yang masuk ke dalam diri kita, kemudian info-info ketuhanan, kita susun serapi itu, agar kemudian agama yang terlanjur, tanda petik ini, tidak lagi ketelanjuran. Bukan buah dari ketelanjuran, tapi adalah sebuah pilihan. Ini, nah, ketika menjadi pilihan, otomatis konsekuensinya kita harus komit terhadapnya. Otomatis kita harus terikat kepadanya. Aneh bila mengapa kebanyakan orang beragama, percaya kepada agama, tapi perilakunya tidak menunjukkan bahwa dia terikat dengan agama. Itu kemungkinan besar, dugaannya, bahwa dia meyakini agama itu karena ketelanjuran, dan dia meyakini agama itu bukan karena pilihan, dan karena dia tidak tahu mana apakah benar atau tidak, selalu diliputi oleh keraguan-keraguan. Dan inilah yang membentuk sikap inkonsisten. Maka dari itu, pilihannya dua, apakah kita meninggalkan agama sebagaimana kaum ateis, agnostik, atau yang mengaku perennialis, spiritualis, atau apapun namanya, ataukah kita tetap beragama dengan tetap menjalani, berusaha meskipun kita punya keraguan-keraguan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang berusaha untuk ditutup-tutupi. Pertanyaan tentang Tuhan, pertanyaan tentang agama, kemudian benturan-benturan dengan fenomena-fenomena aktual yang ada saat ini. Kita punya masalah-masalah yang kelihatannya agama tidak memberikan solusi. Agama itu seakan-akan hanya melarang, memerintahkan, hanya direpresentasi oleh orang-orang tertentu yang kelihatannya tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemuka agama. Ini semuanya membuat kita akhirnya berada dalam keraguan. Dan kekhawatiran-kekhawatiran tentang logika itu bersifat personal atau tidak, relatif atau tidak, itu mesti kita selesaikan agar baik mereka yang menolak agama karena menganggap tidak logis, atau justru menganut agama karena memang tidak logis, ini kita selesaikan. Apa yang mestinya mereka lakukan? Bahwa agama, bahwa logika itu melampaui, mendahului sains agama. Baik sains maupun agama harus kembali kepada dasar-dasar yang sama. Meskipun tentu tolak ukurnya berbeda. Ketika kita bilang logika, ketika kita bilang akal, tentu yang dimaksud bukanlah akal personal. Akal subjektif. Memang subjektif ketika setiap orang punya pandangan. Tapi subjektivitas ini harus didasarkan pada parameter yang jelas. Faktanya kita ini tunduk. Sadar atau tidak sadar, tunduk pada kaidah-kaidah akal sehat dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Seperti misalnya dalam kaidah-kaidah ilmu. Terutama matematika. Mengapa kita kemudian menerima itu tanpa mempersoalkan dasar-dasarnya? Artinya kita perlu mempelajari runutan atau struktur pemikiran dalam diri manusia. Nah, karena itu saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir bebas dulu, untuk melepaskan dogma-dogma atau doktrin-doktrin atau keyakinan-keyakinan yang sudah diyakininya, kemudian kita melihat, bukan meninggalkannya, tapi melihat apa kira-kira yang menjadi dasar awal pemikiran manusia. Apa sih pikiran awal manusia? Moyang dari semua pemikiran manusia. Kan kita punya banyak dalam diri kita ini, dalam benak kita ini, ada miliaran pikiran. Ada miliaran data yang kita peroleh sejak kita lahir, mengaktifasi indera sensor kita. Kita mendapatkan beragam info-info yang masuk ke dalam diri kita. Ya? Itu faktanya. Dan karena itu kemudian kita mengucapkannya. Kita memberinya simbol-simbol kata agar itu dipahami. Nah, kata yang kita sampaikan kepada orang lain itu adalah tanda. Bukan katanya, bukan suara sebetulnya yang hendak disampaikan oleh seorang kepada orang lain, tapi itu adalah konsep, gagasan, pikiran yang ada dalam dirinya. Namun karena pikiran itu abstrak, maka ia perlu diutarakan, dibingkai, dibungkus dengan kata, suara, verba yang akan ditangkap oleh orang itu untuk menandai pikirannya juga ada pada orang itu. Sehingga ada koherensi, ada kesamaan yang
Karena itu akhirnya setiap orang memiliki pemikiran yang sama. Terjadilah komunikasi, dialog yang dengan itu berusaha untuk mencari kesamaan-kesamaan atau saling memahami, teriring demi menciptakan sebuah kehidupan interaktif yang baik, yang selaras. Itu kan tujuannya. Nah, sekarang kita lihat apa pikiran awal manusia. Nah, kalau kita lihat komputer, ya, kita lihat komputer Aziz dan Nursid, kita lihat komputer itu. Dalam komputer itu kan ada, itu kan sebetulnya adalah duplikasi dari manusia komputer itu. Kan artificial intelligence itu buatan manusia. Nah, dalam komputer itu dia seperti manusia juga, seperti kita. Ada bagian lahirnya, ada bagian batinnya. Ada sisi konkretnya yang kita sebut dengan perangkat keras. Ada sisi internalnya yang kita sebut dengan perangkat lunak. Perangkat lunak kita tidak bisa mengenali algoritma data-data yang ada di dalamnya kalau kita bongkar. Komputer itu, CPU itu kalau kita bongkar semuanya, yang ada hanya serat-serat. Yang hanya kabel-kabel. Tapi itu bisa menyimpan sekian ribu data-data yang tak terlihat. Yang kalau kita hubungkan dengan power supply, dengan kabel, dengan listrik, tiba-tiba muncul. Nah, dalam diri ada pikiran awal dalam komputer itu yang kalau tanpa pikiran awal itu komputer pun tidak berfungsi. Ia hanya sebuah benda. Sebagaimana kita kalau tidak punya data-data, tidak punya knowledge, tidak punya pengetahuan, tidak punya pikiran, kita tidak bedanya dengan benda-benda kayu, lantai, dan tembok. Nah, di manakah agama posisinya? Apakah agama itu pikiran awal manusia? Tiba-tiba dia beragama? Tentu tidak. Agama adalah produk pikiran. Memang agama yang kita pahami adalah produk pikiran kita. Tapi ia bukan pikiran awal. Ada pikiran dulu sebelumnya, pikiran lain yang mengkonfirmasi agama. Sebuah agama yang karena itu kita memilih agama. Jadi awalnya manusia itu sama. Sama dalam apa? Bahwa ia adalah Homo sapiens. Bahwa dia adalah hewan yang berakal. Semua sama dalam keberakalan. Identitas kita yang paling inherent, ya, berakal. Artinya kita semua sadar. Kalau ada yang tidak sadar bahwa dia tidak berakal, kita tidak lagi memperlakukannya sebagai manusia berakal. Nah, di antara orang-orang yang berakal, artinya orang yang punya alat tertentu, yang dengan itu ia bisa mengenali hal-hal yang bersifat universal. Dia bisa menangkap hal-hal yang bersifat universal. Sebelum dia berakal, dia adalah makhluk sensual. Dia makhluk yang melakukan penginderaan. Nah, kita dan hewan itu punya kesamaan dalam apa? Dalam dua hal. Bahwa kita punya kehendak, kita punya motivasi, kita punya keinginan, kita sama dengan hewan. Kedua, kita punya penginderaan. Hewan punya indera, kita juga punya indera. Yang dengan itu ia mampu memotret, menangkap objek-objek personal. Kita juga begitu. Dengan mata kita bisa melihat warna-warni. Dengan telinga kita bisa menangkap aneka suara. Dengan hidung kita menangkap aneka aroma. Dengan tubuh kita menangkap aneka bentuk, lunak, keras, cair, dan lain sebagainya. Itu semuanya masuk di dalam data-data kita. Dan setiap kali kita berinteraksi dengan apapun di sekitar kita, itu sebetulnya dengan akselerasi yang dahsyat, menginput semua data-data yang masuk ke dalam diri kita. Kemudian, nah, sampai di sini kita sama dengan hewan. Kita merespon gambar-gambar itu. Nah, ketika sudah masuk dalam bentuk pikiran-pikiran yang personal, akal kita melakukan abstraksi. Akal kita melakukan melucuti sifat-sifat personal yang menjadi sifat-sifat impersonal, menjadi konsep-konsep impersonal yang universal yang berlaku terhadap semuanya. Dari situ itulah yang membedakan manusia. Disebut berakal itu karena apa? Karena dia bisa berpikir universal. Karena dia bisa menyusun folder-folder yang terdiri dari yang diambil dari data-data personal dan partikular itu. Kemudian dengan itu ia membentuk kuiditas atau konsep-konsep universal yang kita sebut dengan apa. Sehingga kalau kita menyebut sesuatu itu, ini apa? Ini gelas. Ketika kita bilang gelas, itu sebetulnya sesuatu yang bersifat universal yang berlaku atas semua gelas. Tapi gelas yang kita sensasi, yang kita lihat adalah gelas personal, gelas partikular. Nah, kita dengan hewan sama-sama bisa memotret gelas yang personal. Tapi hewan tidak mampu merangkai konsep-konsep partikular menjadi sebuah konsep universal. Nah, di mana posisi agama?
agama adalah salah satu dari konsep universal. Yang dari mana diperolehnya? Ini yang kita pertanyakan. Apa saja konsep-konsep universal dalam diri manusia? Ada konsep-konsep universal yang kita peroleh melalui apa? Ketika kita melakukan penginderaan ke dalam realitas yang di luar. Kita melihat Agus, melihat Dewi, melihat Budi, melihat Heri, melihat Siska. Itu semua persona-persona. Ya, hewan itu juga tahu aneka perbedaan. Tapi ketika masuk dalam diri kita dan itu membentuk sebuah konsep universal, kemudian kita memberi nama untuk sesuatu yang universal, itu kita sebut manusia. Sesuatu yang universal. Dan kita tidak menemukan manusia di luar, kecuali dalam bentuk manusia-manusia partikular, manusia-manusia universal, manusia-manusia personal itu. Jadi akal manusia itu pasti berfungsi untuk mengabstraksi data-data yang diperoleh melalui persepsi indrawi menjadi sebuah konsep universal. Nah, konsep universal ini tidak ada di luar, ia bersifat abstrak. Dia tidak punya terapan dalam bentuknya yang terbatas di luar. Nah, sadarkah kita bahwa agama itu bukan produk dari persepsi kita terhadap benda yang ada di luar. Kalau kita lihat gelas, kemudian kita menyusun konsep universal tentang gelas. Kenapa? Karena kita menemukan gelasnya secara sensual. Tapi agama, Tuhan, apakah dia jenis ini? Nah, sebagian orang menganggap, kalau kita tidak punya bentuk luarnya agama, maka kita tidak bisa menyusun konsep tentang agama. Dan karena itu mereka menganggap agama adalah delusi. Dan mereka meninggalkan itu. Mengapa? Karena membatasi persepsi hanya produk dari sebuah sensasi. Bahwa pikiran itu tidak mungkin muncul begitu saja tanpa bentuk partikular materialnya di luar. Itu bisa dipahami kira-kira. Saya nggak tahu, mudah-mudahan dipahami. Yes. Menarik sekali.